Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang diajukan oleh umum di persidangan. Menurut Majelis Hakim, sekalipun perbuatan menghasut dilakukan dengan sengaja dan pada saat kondisi masyarakat sedang marah adalah perbuatan yang berbahaya bagi keselamatan orang lain dan ketertiban umum, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal, yakni terdakwa tidak melakukan tindakan lain seperti mengorganisir atau mengumpulkan orang-orang yang sepaham untuk melakukan perbuatan yang sama, entah itu menggunakan sarana elektronik atau konvensional. Riwayat hidup dan kondisi sosial terdakwa sebagai terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memiliki potensi mampu menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga pidana penjara yang panjang justru dapat berpengaruh buruk pada masa depannya. Menimbang bahwa untuk perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan memilih jenis pidana yang lebih menekankan pada tujuan edukasi atau pembinaan dan memberikan kesempatan kepada terdakwa memperbaiki diri agar dapat menjadi pribadi yang lebih berhati-hati ketika memanfaatkan media sosial dalam kesehariannya. Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan pasal 70 ayat 1 KUHP baru yang menekankan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan dalam keadaan-keadaan tertentu, diantaranya yakni terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim memperkirakan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan agar berhasil untuk diri terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan memperhatikan ancaman pidana pasal 161 KUHP lama adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana pengawasan. Dengan syarat umum, terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi sebagaimana diatur dalam pasal 75 dan pasal 76 KUHP baru. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Menimbang bahwa jangka waktu pengawasan dan pidana penjara yang dijalani jika terdakwa melanggar secara umum akan ditentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana pengawasan, maka terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan. Tadi saya bilang apa? Jangan kalau sependapat ribut, tidak sependapat ribut. Dia dengarkan saja, dengarkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka jika terdakwa menjalani pidana karena melanggar syarat yang ditetapkan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa menjalani pidana tersebut. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1. Flash disk merek SanDisk warna merah hitam kapasitas 16 GB. 1. Bendel print-out tangkapan layar postingan akun Instagram, oleh karena disita dari Muhammad Lutfi dikembalikan kepada Muhammad Lutfi. 3. Flash disk warna merah merek SanDisk. 1. SIM card nomor seluler 0811881999. 1. Akun Instagram username @larasfaisati. Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk digunakan melakukan tindak pidana dan yang terkait dengan tindak pidana tersebut, maka agar tidak disalahgunakan ditetapkan untuk dimusnahkan. 1. Unit handphone merek Apple iPhone 16 K6YR dan seterusnya. Oleh karena barang tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara. EKTP atas nama Laras Faisati Terwisa, 1 akun email dengan email Laras Faisati dan akun Gmail dengan email larasfaisati19@gmail.com. Oleh karena tidak terkait dengan tindak pidana secara langsung, maka dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan tidak ada, keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa merupakan tulang punggung. Menimbang boleh karena sebagai dipidana, maka haruslah dikembali pula untuk membayar perkara. Perhatikan pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, junto pasal 3, pasal 618, pasal 622 Undang-Undang 1 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan mengadili.
Satu, menyatakan terdakwa Laras Faisati Khairunisa binti Wahyu Kunchoro Tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut supaya melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan. Tiga, memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu 1 tahun. Empat, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Lima, menetapkan barang bukti berupa nomor 1 dan nomor 2 yang tadi telah disebutkan dikembalikan kepada Muhammad Lutfi. Nomor 3, 4, dan 5 dimusnahkan. Nomor 6 dirampas untuk negara. Nomor 7, 8, dan 9 dikembalikan kepada terdakwa. 6, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.